Pernah nggak sih kamu ada di posisi di mana ngikutin aturan rasanya salah, tapi ngelanggar juga kayaknya bukan jawaban? Nah, kali ini kita bakal ngebongkar soal etika profesi. Tapi tenang, ini bukan cuma teori pusing di buku teks. Anggap aja ini perangkat praktis, sebuah kompas buat ngebantu kita semua navigasi pilihan-pilihan sulit, baik di kerjaan maupun di hidup. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan utamanya. Coba deh pikirin bentar. Ada nggak situasi di mana melanggar aturan itu justru jadi hal yang benar buat dilakuin kalau tujuannya emang baik? Ini nih dilema inti yang bakal kita bedah bareng-bareng. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh kasus ini. Di satu sisi, ada masa depan satu orang mahasiswa yang dipertaruhkan. Tapi, di sisi lain, ada prinsip keadilan buat semua mahasiswa dan nama baik institusi. Gampang nggak jawabnya? Enggak kan? Nah, kasus inilah yang bakal jadi panduan kita. Nah, buat ngebedah dilema tadi dengan benar, kita butuh fondasi yang kuat dulu. Kita harus paham bedanya tiga hal yang sering banget ketukar: etika, moral, dan hukum. Kalau kita udah ngerti ini, kita selangkah lebih maju buat mempertajam kompas etis kita. Nah, ini nih poin yang penting banget buat kita pegang. Cuma karena sesuatu itu legal atau boleh menurut hukum, belum tentu itu etis. Hukum itu ngasih tahu kita batas minimal, apa yang bisa kita lakuin tanpa kena sanksi. Tapi etika itu nuntun kita ke apa yang seharusnya kita lakuin. Standarnya jauh lebih tinggi. Dan tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Coba kita lihat ya, sumbernya aja beda. Etika itu dari pikiran rasional kita, moral dari kebiasaan dan budaya, sementara hukum ya dari pemerintah. Sifatnya juga beda. Etika itu selalu nanya kenapa, bikin kita mikir ulang. Kalau moral sama hukum, lebih ke pokoknya jalanin. Makanya sanksinya pun macam-macam, dari cuma omongan orang sampai hukuman penjara. Oke, fondasi udah kuat. Sekarang kita lihat alat bantu yang bisa kita pakai. Anggap aja kita punya 3 kacamata atau lensa yang beda-beda buat ngelihat satu dilema. Tujuannya, biar kita bisa dapat gambaran yang lebih utuh dan jernih. Kacamata pertama kita namanya deontologi. Ini dasarnya dari kata deon yang artinya kewajiban. Jadi pendekatan ini tuh super berpegang teguh sama aturan. Menurut Immanuel Kant, ada kewajiban dan aturan universal yang harus kita ikutin, nggak peduli apapun hasilnya nanti. Titik. Jadi, buat orang deontologi, bohong ya salah. Udah gitu aja. Bukan karena akibatnya jelek, tapi karena tindakan bohong itu sendiri udah melanggar kewajiban buat jujur. Fokusnya itu murni pada tindakannya, bukan pada konsekuensinya. Pertanyaan kayak gimana kalau atau apa dampaknya nanti itu dikesampingkan. Kalau mau gampang ingat deontologi, pertanyaannya cuma satu ini. Inilah inti dari cara pikir mereka. Apa sih tugas dan kewajiban saya di situasi ini? Apa aturannya? Udah ikutin aja itu. Sekarang kita ganti kacamata. Utilitarianisme. Nah, ini kebalikannya banget dari deontologi. Di sini aturan itu nomor 2. Yang paling penting itu hasil akhirnya. Tindakan yang paling benar adalah tindakan yang bisa bikin sebanyak mungkin orang bahagia atau dapat manfaat paling besar. Jadi orang utilitarian itu bakal ngitung-ngitung untung ruginya gimana. Mereka bakal nimbang semua dampak positif dan negatif dari sebuah tindakan ke semua orang yang kena imbasnya. Pilihan yang menghasilkan surplus kebahagiaan paling besar, itulah pilihan yang paling etis. Dan ini dia pertanyaan pemandunya, bukan lagi soal kewajiban pribadi, tapi soal dampak ke orang banyak. Pilihan mana yang bisa bawa kebaikan paling luas buat semua orang. Kacamata ketiga, dan ini yang terakhir, beda lagi. Etika kebajikan nggak nanya apa aturannya atau apa hasilnya, dia justru nanya soal karakter. Fokusnya adalah gimana caranya jadi orang yang baik dan berintegritas. Idenya Aristoteles tuh gini, moralitas itu bukan soal satu keputusan doang, tapi soal ngebangun kebiasaan baik seumur hidup. Tujuannya itu nemuin jalan tengah antara dua hal yang ekstrim. Contohnya, berani itu jalan tengah antara jadi pengecut dan jadi nekat. Nah, ini pertanyaan reflektif yang dalam banget dari etika kebajikan. Keputusan yang kamu ambil hari ini, itu yang ngebentuk kamu jadi siapa besok. Jadi coba tanya ke diri sendiri, tindakan ini bakal bikin aku jadi orang yang lebih baik, lebih adil, lebih bijak, atau malah sebaliknya? Oke, kita udah punya fondasinya, udah punya 3 kacamata keren. Sekarang, ayo kita balik lagi ke kasus awal tadi, soal dosen dan mahasiswa yang nyontek, dan kita coba lihat pakai masing-masing kacamata ini. Kalau pakai kacamata deontologi, jawabannya udah jelas banget, lurus. Ada aturan. Nyontek itu salah dan ada sanksinya. Ya udah, kewajiban dosen adalah menegakkan aturan itu tanpa kompromi. Gimana nasib mahasiswanya nanti, itu nggak relevan.
Aturan ya aturan. Begitu kita ganti kacamata ke utilitarian, ceritanya jadi lebih ribet. Si dosen harus mikir, harus nimbang-nimbang, kerugiannya lebih besar mana. Satu mahasiswa di DO dan mungkin masa depannya hancur, atau membiarkan dia, tapi berisiko merusak kepercayaan ke sistem pendidikan dan jadi contoh buruk buat ratusan mahasiswa lain. Jawabannya, tergantung hasil perhitungannya, mana yang lebih berat timbangannya. Dan terakhir, pakai kacamata etika kebajikan. Pertanyaannya jadi beda lagi. Si dosen bakal nanya ke dirinya sendiri, seorang pendidik yang bijaksana, adil, dan punya belas kasih itu bakal ngelakuin apa ya? Mungkin jawabannya bukan sekedar hitam putih, hukum atau bebas. Bisa jadi ada jalan tengah, tindakan yang tetap menegakkan keadilan, tapi juga ngasih kesempatan buat si mahasiswa belajar dari kesalahannya. Jadi, apa nih yang bisa kita bawa pulang dari semua ini? Setelah kita lihat satu masalah yang sama dari 3 sudut pandang yang beda banget, kita bisa mulai narik kesimpulannya. Poin paling pentingnya itu ini. Etika itu bukan buku contekan jawaban. 3 kacamata tadi bukan pilihan ganda. Deontologi ngasih kita pagar batasan, utilitarianisme maksa kita mikirin dampaknya ke orang banyak, dan etika kebajikan ngingetin kita soal integritas diri. Kompas etis yang paling ampuh itu bukan milih salah satu, tapi memakai ketiganya buat melihat masalah dari segala sisi sebelum kita ambil keputusan. Dan sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kamu renungin. Setelah kita sadar bahwa setiap pilihan itu punya dimensi etis, apa iya kita bisa benar-benar netral? Apa kita bisa bilang, ini kan cuma kerjaan? Atau jangan-jangan setiap tindakan kita, sekecil apapun, sebetulnya adalah cerminan dari kompas moral kita? Coba deh, dipikirin.